Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, sirno ilang keretaning bumi, sirna hilanglah kemakmuran bumi. Begitulah Cendra Sengkala dalam tradisi Jawa yang menggambarkan keruntuhan kerajaan Majapahit. Perang saudara yang berlarut-larut, tidak adanya kepemimpinan yang mumpuni sepeninggal Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, serta munculnya Kesultanan Demak yang digagas Raden Patah, membuat Majapahit menuju kepunahannya. Lalu bagaimanakah nasib sang Prabu Brawijaya V, dan bagaimana pula hubungan dengan Raden Patah, penguasa Demak Bintoro? Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Menurut naskah kronik Cina yang ditemukan dalam kuil Sampokong di Semarang, dikisahkan bahwa raja terakhir Majapahit bernama Gungta Bumi mempunyai putra bernama Jin Bun dari seorang selir Tiongkok yang merupakan putri dari Kiai Batong alias Tan Ke Wat. Karena Ratu Dwarawati sang permaisuri yang berasal dari Campa merasa cemburu, Gungta Bumi terpaksa memberikan selir Tiongkok kepada adipatinya di Palembang yang masih keturunan Tionghoa bernama Xuan Liong. Setelah melahirkan Jimbun, putri Tionghoa kemudian dinikahi Xuan Liong dan melahirkan anak bernama Kinsan alias Raden Kusen. Gungta Bumi merupakan ejaan Cina untuk Bre Kertabumi. Jinbun merupakan panembahan Jinbun alias Raden Patah dari Demak Bintoro. Xuan Liong identik dengan Arya Damar, putra Hyang Purwa Wisesa alias Girisa Wardana, dia Surya Wikrama, Raja Majapahit yang memerintah tahun 1456 sampai 1466, atau paman dari Bre Kertabumi, dia Rana Wijaya, Raja Brawijaya kelima. Babat Tanah Jawi menyebutkan Raden Patah menolak menggantikan Arya Damar menjadi adipati Palembang. Ia kemudian kabur ke Pulau Jawa ditemani Raden Kusen. Sesampainya di Jawa, keduanya berguru pada Sunan Ampel di Surabaya. Raden Kusen kemudian mengabdi ke Majapahit, sedangkan Raden Patah pindah ke Jawa Tengah dan membuka hutan Gelagah Wangi menjadi sebuah pesantren. Makin lama pesantren Gelagah Wangi semakin maju. Brawijaya alias Bre Kertabumi di Majapahit khawatir kalau Raden Patah berniat memberontak terhadap Majapahit. Raden Kusen yang kala itu sudah diangkat menjadi adipati Terung diperintahkan untuk memanggil Raden Patah. Raden Kusen menghadapkan Raden Patah ke Majapahit. Brawijaya Bre Kertabumi merasa terkesan dan akhirnya mau mengakui Raden Patah sebagai putranya.
Raden Patah pun diangkat sebagai bupati, sedangkan Gelagahwangi diganti nama menjadi Demak dengan ibu kota bernama Bintoro. Menyorot sosok Raja Brawijaya V, kisah menghilangnya sang raja hingga kini terdapat banyak versi dan masih menjadi perdebatan. Kerajaan Majapahit mulai terdesak dengan berkembangnya Islam yang begitu pesat. Menurut cerita rakyat, Gunung Lawu dipercaya sebagai tempat persembunyian Brawijaya V dari kejaran pasukan Demak sebelum akhirnya moksa. Di sana ia didampingi oleh pengikutnya Sabda Palon, Dipa Menggala, dan Wangsa Menggala. Brawijaya V dipercaya menitahkan kepada Dipa Menggala menjadi Sunan Lawu yang bertugas menjaga Gunung Lawu, dan Wangsa Menggala menjadi Kiai Jala yang bertugas sebagai Patih Sunan Lawu. Sementara Sabda Palon pergi meninggalkan Brawijaya V dan moksa. Kini tempat moksa Sabda Palon terkenal sebagai Puncak Hargo Dumiling, dan tempat moksa Brawijaya V terkenal sebagai Puncak Hargo Dalem. Menurut versi Kronik Tiongkok, pada tahun 1478 Masehi telah terjadi konflik antara Jin Bun melawan Kungta Bumi. Perang terjadi setelah kematian Bong Sui Ho alias Sunan Ampel yang sebelumnya melarang Jin Bun untuk melawan ayahnya. Kungta Bumi alias Bre Kertabumi yang menyerah melawan putranya kemudian ditangkap dan dipindahkan ke Demak secara hormat. Sementara dalam Babat Tanah Jawi, Prabu Brawijaya disebutkan menyaksikan kedatangan tentara Demak yang dipimpin putranya untuk menyerang Majapahit. Karena itu, Brawijaya dan pengikutnya kemudian pergi meninggalkan keraton. Serat Darmo Gandul menceritakan bahwa Brawijaya dan pengikutnya telah pergi mengungsi, namun ditemukan oleh Sunan Kalijaga saat di Blambangan dan diislamkan di sana. Hingga saat ini, kebenaran kisah perkenalan Raja Brawijaya V dengan Islam masih ditelusuri. Penelusuran bukti-bukti sejarah terkait perjalanan Majapahit pun masih dilakukan hingga saat ini. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.